Klopp. Ya Allah, geter. Nyesek gua. Kok bisa ada yang nangis karena Klopp cabut gitu? Ya, Kok bisa? Nggak tahu deh. Ya udah deh, kita bahas aja. Kali ini kita akan membahas apa jadinya Liverpool setelah Klopp cabut. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel YouTube Gromol Media, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Gromol Media. Mantap. Itu dia. Ini ada tamu agung nih. Ada tamu agung ini yang kemarin Guest star. jadi meme di mana-mana ya kan. Nangis. Orang Viral. konten kreator Iya. dengan nama alias Red History, Red Sister. Menggemparkan TikTok. aka Egyptian King. Iya, menggemparkan TikTok, Iya. Instagram dan Banyak Twitter. banget loh. Panggilan gue sekarang ini banyak Egyptian King. Kayak Monred, terus Naki Soboslai. Klopp mania mantap, Klopp mania itu kan. Sekarang sebelum kita membahas lebih jauh dulu soal Klopp dan Liverpool, Kita jangan kita mulai dengan kok bisa kok bisa Anda menangis? Sebenarnya wajar ya, cuman di 2 video Anda menangis. 2 video air mata Anda konsisten banyak. Kenapa itu? Ya, yang satu lagi belum diupload. Satu lagi belum diupload. Masalahnya ada 3. Ada. Oh iya. Enggak yang curhat soal. Oh iya. Kenapa iya. lu ngefans sama? Nah, kenapa Anda bisa menangis? Ini video duluan lah kayaknya. Itu. Tahu nggak yang unik apa? Yang unik orang banyak mikir itu sandiwara. Wush. Mereka nggak tahu Nggak sebenarnya tahu nih. apa Nanti yang kita- terjadi. Makanya butuh sharing Iya. nih. Kejadiannya kayak gimana? Kayaknya boleh. Kenapa Anda bisa sedih itu ditinggal sama Jurgen Klopp? Bahkan seperti kayak Jurgen Klopp itu meninggal dunia gitu loh. Kenapa? Coba Gua- jelasin. Gue menganggap bener-bener klub ini udah nggak ada sangkut paut Liverpool sama sekali gitu loh. Jadi itu yang membuat gue hancur. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Itu posisi hari Jumat seminggu yang lalu. Gue di-share sama saudara gue. Woi Umar ya, kau nonton video ini kurang ajar kau Posisi ya. lagi di mana tuh? Posisi lagi di sini Di kantor Grombol. Kantor Grombol di studio. Nah, terus ada bunyi HP nih. Umar Assegaf share foto from Fabrizio Romano. Ini Langsung tumben-tumbenan Fabrizio nih lagi. orang, ya kan? Tumben banget nih orang nge-share foto-foto gini kan. Sama sekali biasanya enggak. Terus gue diemin. Terus gue fokus nonton ada bola di situ. Nah, terus gue buka Instagram. Di situ gue langsung drop seakan-akan kayak gue menganggap ini jujur-jujuran ya, gue menganggap kayak Klopp itu meninggal. Itu gue down banget. Gue jatuh. Gue nggak ada di minggu situ. lalu ini gue ngakak banget nih kalau ada nih, sumpah. Gue Gua nggak ada saksi minggu hidup lalu. sih. Jadi dia waktu ngeliat HP, Saksi hidup kayak sejarah ini bagian dari sejarah Indonesia gitu. gue ada di situ kan. Gue pelaku yang narik dia bikin konten. Itu posisinya gue langsung teriak, gue bilang Klopp keluar. Nah semua terkejut. Nah gue nggak tahu mereka terkejutnya senang atau kaget, sedih, gue nggak tahu. Kalau kan. dua ini kan sedih pasti ya. Seneng ya pasti ya. Gue Sama Chelsea. gue sedih. Alah. Gue sedih, dia tahu kok. Iya, Gue sedih. Oke. sedih. Gue Nggak suka tahu. banget sosok lo. Kalau gue seneng. Ya nggak mungkin Come ke to Barcelona, Barcelona. come to Barcelona. Nggak. Oke, terus Udah habis gitu gue ke depan, gue mau ya asap lah. Ini nggak boleh ya. ya sap. Asap lah. Terus Ngudut. Nah sampai depan gue kok ngelihat itu, gue baca komentarnya Klopp, dia bilang I lot of my energy, dia bilang gak bisa energi. Itu gue di situ nggak kuat. Gue kalau cerita lagi sebenarnya Itu dia di luar. Kan kan kalau pada ngudut di luar tuh, di depan kantor. Itu pada dia keluar sendirian kan. gue Gue udah tahu nih. Harus gue tengok nih. Bener kan? Nangis beneran, bener-bener nangis sesenggukan. itu gue Itu batang tembakaunya kagak dipegang nih. ngebakar doang tapi ya udah. Diam aja ngeblank. Itu bener-bener hancur hati gua tahu banyak orang di luaran sana dia bilang lebay segala macam. Nah nanti bakal gua bahas kenapa gue sedih banget Klopp itu keluar gitu loh. Tapi gua mau cerita dulu yang di sini. Gua tuh bener-bener kaget banget dan gua sampai sekarang masih tolonglah FSG, tahu diri lah. Lu tuh ngelihat Klopp ini sudah jasanya udah luar biasa tapi nggak dikasih keinginan yang Klopp mau gitu loh. Gue pengen ya, gue udah sumpah ya, gue dari hati gue ketika gue di Liverpool, gue bakal ngajak orang-orang Liverpool itu buat nyerang FSG.
Gua orang pertama. People power aja. Nah sekarang gini pertanyaannya gue balik, ketika Messi keluar dari Barcelona, yang lu rasain gimana? Gue sedih, cuman Sedih kan? itu yang terbaik mungkin untuk dua-duanya gitu. Tapi lu ngelihat gak di Camp Nou, di Iya. kandangnya Barcelona waktu itu, di pagar-pagar besi itu, fans Messi pada nangis gak? ya nangis. Itu yang gue rasain. Iya sih. Ketika Masuk akal Jurgen juga Klopp sih. pergi, itu seakan-akan setengahnya Liverpool hilang. Iya, iya. Oke. Yang memberikan keutuhan Liverpool itu Jurgen Klopp. Tepat hari ini, enggak disebut ya, pokoknya seminggu yang lalu lah. Masuk ke yang kedua Iya. atau gimana? Ya kenapa lu bisa sesedih itu? Apa tadi kan lu bilang setengah hati lu dan setengah Liverpool pergi sembari Klopp juga pergi gitu. Apa yang lu rasain dan kenapa lu bisa berpikir seperti itu? Karena pergantian pelatih dalam sebuah klub ya udah hal yang wajar aja. Tidak Mungkin wajar bagi kasusnya Klopp Liverpool. beda ya. Cuman kenapa coba lu Tidak sharing? wajar bagi Liverpool. Gue cerita sedikit ya, tahun 2008 itu pertama ada dua pelatih yang bakal melatih Liverpool, Ancelotti sama Klopp. Gue bilang Ancelotti udah punya pengalaman UCL terus piala-piala lainnya. Masuklah Jurgen Klopp. Di situ gue bilang sama teman gue namanya Arya, lu inget gak gue ngomong apa? Gue bilang, wah ini udah harus ganti pelatih lagi nih. Gue bilang, nggak bisa apa-apa, main di Dortmund dia bilang kan. Terus habis gitu dia main terus berdatangan pemain tuh Firmino mulai kelihatan segala macam. Final di saat itu Carling Cup. Gue inget banget lawan City, Liverpool kalah tapi di situ. Gue bilang ini ada potensi nih pelatih. Benar, dengan perkembangan datengin Mane, datengin Mo Salah sampai segala macam. Klopp itu seakan-akan sudah membuat hati kita itu menyentuh ke dia. Hati kita itu terikat sama dia gitu. Jadi Liverpool ini identik dengan Jurgen Klopp saat dipegang Klopp ini gitu loh. Setuju. Liverpool adalah Klopp adalah Liverpool. Iya. Di situ. Nah, gue langsung berpikir bahwa ini sudah jantungnya Liverpool gitu loh. Kayak gue bilang, nah, lu tahu nggak? Gue sumpah ya, gue waktu Jurgen Klopp bilang saya akan keluar dari Liverpool pada tahun 2021 itu dia bilang pas di tahun 2021 ada kabar bahwa Jurgen Klopp memperpanjang kontrak. Lu tanya nyokap gua, lu tanya kakak gua teriak-teriak, gua nangis di situ. Oh jadi perpanjang kontrak aja nangis. Gua percaya sih, Wajar gitu. Tapi gue percaya. Gabut. Gue percaya dia nangis. Gua bilang sama nyokap gua, malam ini mau kemana kita, ayo udah siap, tancap gas. Gua bilang ini perpanjang kontrak aja gua nggak kuat gitu loh, dan gue bilang it's good news gitu loh, kayak Liverpool bakal terus lah, prime-nya bakal terus berlanjut. Nah yang gue bingung adalah ketika dia mengatakan saya kehabisan energi, itu yang membuat gue hancur. Itu hancur banget sih. Artinya dari statement itu lo tahu kalau ini ada kaitan sama FSG gitu ya. Ada. Di situ gue waktu sebelumnya gue ngobrol sama Bang Doli juga, dia bilang dari bahasanya itu dia tuh bukan karena dia capek energi, tapi capek sama manajemen di situ. Gua membaca terus berita-berita terbaru juga, dia bilang terakhir berita apa sih? Nah, ini ada nih pasti nih info dalam insider Liverpool yang dia doang yang tahu nih. Iya, Coba. ada. Ya kan? Kemarin gue baca dari Jacobs Band, terus Simon siapa gue lupa, dari Mail Sport segala macam, dia bilang kalau Klopp ini ada problem, tapi problemnya itu dengan FSG masalah pemain. Jadi Jurgen Klopp itu terakhir mengatakan kalau dia duduk bersama manajemen, jadi kayak ada Linda nih, istrinya si itu sama FSG duduk, dia membahas tentang masalah pemain di bursa transfer ini. Jurgen Klopp mengatakan bahwa saya tidak bisa berlanjut. Kan berarti ada something yang membuat Jurgen Klopp tidak bisa bertahan lagi gitu. Tidak bisa minta pemain pun tidak dikasih gitu loh. Enaknya gua sama FSG itu udah dari hati gua, sumpah. Padahal sebenarnya ini gue nggak tahu ya, cuman finansialnya Liverpool cenderung stabil gak sih? Iya Oke. gak sih, Bang? Atau Nih, gimana nih? Gue lu nggak ngerti. termasuk orang yang mengatakan kepada gua, yang di Regis Story juga Instagram juga banyak komen, lu nggak tahu apa-apa tentang FSG, lu nggak tahu sebelum datang FSG kayak gimana. Gua kasih tahu sama lu. Paham, Gua abangku. sengaja nggak pernah speak up di komentar karena hanya beberapa yang lihat. Tapi di sini gua mau ngasih tahu sama lu ya, FSG bagus ketika dia datang sebelum kepemilikannya George Gillett. George Gillett memberikan utang-utang banyak buat Liverpool dan dilunasin sama FSG. Gua respect, gua salut, gua terima kasih sama lu.
Tapi untuk saat ini lu nggak akan bisa berkembang di Liverpool. Liverpool dengan tim-tim lain seperti Manchester City, Arsenal, MU, semuanya dia semakin berkembang, mengupgrade pemainnya. Tapi sampai sekarang lu lihat FSG ngasih apa buat Liverpool. Lu mau hitung Darwin Núñez. Oke, kita hitung satu Darwin Núñez. Tapi pemain lainnya Alisson Becker dapat sama Van Dijk dari penjualan Coutinho. FSG ini nggak tahu diri, nggak pernah mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu loh. Lu mau nyerang gua silahkan, tapi faktanya seperti itu. Jadilah fans Liverpool yang tahu fakta data, jangan cuman keluar-keluar ikuti orang-orang. Cari data, lu baca data statistik. Gua kadang gedeg juga gitu loh sama fans Liverpool yang cuman ikutin orang, terima kasih sama FSG segala macam. Lu lihat keadaan Liverpool sebelum Klopp gimana? Setelah Klopp lu lihat ntar. Kalau selama lu FSG tahun berapa masuk FSG ke Liverpool? FSG itu 2006 kalau nggak salah, 2006 2007 gua Baru lupa. berarti wanginya bukan karena klub, bukan karena FSG kan? Iya kan? Bukan karena FSG. FSG itu dia bagus karena nih gini lah. Gua kasih pemahaman ya. Ketika lu butuh pemain tapi lu nggak dikasih, yang ada lu bangun stadion, lebih sakit hati nggak? Sakit nggak? Ngerti. Sakit gak? Daripada, maksud gue gini loh, lu itu klub itu membutuhkan pemain gitu loh, tapi lu kasih biayanya buat stadion. Gemes ya Allah. Oke. Berarti emang mungkin sejauh penjelasannya dia gue cukup bisa ngelihat emang yang ngebangun Liverpool ini Klopp ya. Tapi gue mau nanya sesuatu Dalam boleh nggak? 8 Di luar tahun terakhir. kita tahu Klopp ini nggak kuat sama manajemen. Ada kaitan sama kesehatan Klopp nggak? Karena fisiknya agak beda sih belakangan. Pikiran. Beda. Klub itu pikiran. Pikiran. Oke. Karena gue ngelihatnya gini, kita ini bersaing loh sama City. Kita ini beberapa tahun terakhir ini bersaing sama Pep Guardiola. Lu kasih monster ini lu kasih kayak makan segala macem, bakal kuat gak monster? Nah ini Klopp seorang raja tapi seakan-akan tidak mempunyai uang. Itulah otak-otaknya mereka. Itu kalau Klopp dikasih uang dari Arab atau segala macam, gue yakin lebih bagus dari Pep. Oke. Bisa yakin. mungkin ya. Karena memang faktanya gue nggak bisa sekarang mengungkapkan itu, karena memang faktanya Jurgen Klopp dihancurin sama manajemen. Oke. Kita balik ke topik utama, apa jadinya Liverpool ketika Klopp pergi. Mungkin lu mau ngasih pendapat lo gimana? Sebelum kita ke Gak apa-apa lu lah. POV yang lain. Iyalah. Kita nambah-nambahin aja. Iya. Gimana dari fans Liverpool? Oke, tahun 2008 Liverpool itu ganti pelatih dari Benitez ya. Benitez terus ganti ke, gue lupa kok nggak salah, Roy Hodgson terus Brendan Rodgers, Dalglish. Tahun 2011 itu Liverpool menang Carling Cup. Itu gue jujur ditinggal Benitez waktu itu dengan pemain seadanya, itu kurang banget, hancur Liverpool. Waktu di pelatih setelah Benitez itu hancur karena dari segi pemainnya tidak berkualitas, yang dimana dengan setelahnya pelatih dari Benitez itu ngejual-jualin pemain. Bahkan Torres yang lagi on fire dijual ke Chelsea waktu itu. Nah kalau saat ini gue ngelihat Jurgen Klopp ini, sebelumnya Jurgen Klopp itu pernah bilang, ini pelatih gue nggak tahu dia bisa tahu masa depan ya. Maksud gue kayak dia bilang, ketika saya tidak lagi di Liverpool, saya akan memberikan pemain-pemain untuk jangka panjang, masa depan yang panjang. Lu lihat sekarang Bradley, lu lihat sekarang Elliot, Curtis Jones, terus siapa lagi, Gallagher, Bradley, terus pemain-pemain udah Kwanzaa, itu yang disebut sama Klopp sejak 2020 kalau nggak salah. Klopp pernah ngomong gitu. Makanya mungkin musim ini jadi banyak pemain akademi yang main. Iya, makanya dicoba. Banyak banget Liverpool main. Bahkan lawan Chelsea main Bradley yang main. Iya, kan dua assist satu gol. Nah, terus dari segi pemain Klopp sudah mantapkan. Semua itu sekarang tinggal tergantung dari pelatih berikutnya. Ketika pelatih berikutnya bisa memaksimalkan, gue yakin Liverpool tetap bangkit sih. Cuman memang ya pasti ada gini loh, kaitannya bangkit kalau misalnya Liverpool kan Big Six. Iya. Artinya Big Four malah. Ya anggap Big Ya, Four. Big Four zaman dulu ya. Anggap Big Four berarti tempatnya di Big Four kan. Tapi kalau tempatnya di Big Four berarti nggak jauh beda nih sama Chelsea atau MU berapa tahun terakhir lah. Kan cuma di Big Four aja gitu. Iya. Nah mungkin nggak pelatih atau era yang baru ini mampu menggoyang hegemoni Klopp. City? City, sorry.
gini, jawabannya gini dari lu. Ini kan sifatnya harapan doang kan. Mm-mm. Apakah lu udah ya nggak usah muluk-muluk kayak Klopp karena mungkin nggak gampang lah atau hampir Sulit. nggak mungkin nyari orang Ya, kayak Klopp ya, kan. Mm. Tapi paling nggak stay di Big Four. Apa harapan lu era yang baru harus sama kayak Klopp? Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Gak harus seperti di klub sih. Maksudnya gak harus sama kayak klub, cuman bisa war untuk peringkat 1. Jadi dari segi permainan nggak muluk-muluk harus kayak klub ya, tapi Nggak, bisa maksud gua, berkembang aja. Maksudnya hasilnya itu harus bisa nomor 1 juga. Harus bisa ganggu City berarti. Untuk pertama kita kasih kelonggaran lah, maksudnya nggak harus langsung lah. Kan pasti yang namanya ganti pelatih kan ganti manajemen semua. kan? Proses ya, proses. Dan gue segala dengar, oh macam. ya sorry ini gue mau bahas, kan banyak temen gue Liverpool juga gue banyak ngobrol kan. Ya banyak, katanya satu kantor cabut, Satu kantor coaching cabut. staff, iya kan. Jokes, Wah, itu- jokes, Tapi emang kayak Maske. gitu gak sih kalau Iya. kalau pelatih cabut biasanya? kru. Enggak, ini banyak banget katanya kalau ini. Hampir semuanya. Oh, kayaknya itu Karena bentuk nggak protes capek. ke FSG mungkin ya. Nggak capek, udah capek. Sekarang lu bisa mikir gak sih, maksudnya kayak lu ngelatih tim yang sudah lu kasih 100% tapi dikacangin istilahnya kayak yaudah lu ya apa gua kasih segini udah lu Oke. beli apa aja gitu loh. Kira-kira dalam 5 tahun 5 musim ke depan lu ngelihat Liverpool setelah klub cabut gimana? Tahun depan top 4 alhamdulillah lah. Iya, tahun depan Bisa masih aja enggak. ya. Iya tahun dong. depan boleh lah top 4. Maksudnya Salah, enggak ada muluk-muluk. kemungkinan cabut juga. Nah, ya iya kan? makanya. Ini Liverpool memang lagi dilanda masalah banget sih, masalah internal ya. Dilanda masalah internal banget. Oh iya, ditambah tadi ada iya benar, variabel salah bakal cabut juga segala macam. Lu ngeliat Liverpool bakal kayak gimana nanti 5 tahun ke depan? Oke. Dengan tipe pelatih yang kayak gimana yang bisa mungkin ngebangkitin Liverpool gitu. Untuk gue bahas tadi dulu bentar ya. Yang tim 5 tahun ke depan Liverpool tetap maksudnya dia bakal di puncak terus ya. Maksudnya dalam artian nggak harus muluk-muluk juara tapi berkualitas lah, bisa berpotensi melawan tim-tim atas. Realistis nih yang Real- lu bilang. Realistis. Oke. Gue berharap kan ini kan hope. Oke. Berharap. Oke-nya kenapa merendahkan gitu? Iya, Iya makanya. enggak. Oke. Ini menyongsong masa depan. Si Klopp menyongsong masa depan yang abu-abu, tidak jelas. Ini menyongsong harapan bersama Klopp Nggak di mungkin. Barcelona. Nggak mungkin klub Barcelona nggak mungkin. Kenapa? Oke, Kan oke. dia cuma janji Iya. yang gue yakin nih, dia tepatin. Karena memang janji cuma satu, dia nggak akan ngelatih tim Inggris selain Nah. Liverpool. Itu gue yakin. Gue feelingnya ke Yakin Bundesliga gua. dia. Ke Balik Bundes. Bundesliga. Oh, Kemungkinan ya. besar. Dia harus coba La Liga lah. Nggak mungkin. Hah? Coba La Liga lah. Kan dia beli rumah di Mallorca. Nggak ikhlas aja sih. Kenapa enggak ikhlas? Nih Kan ya, Barcelona beritanya doang jauh. Klopp ngebangun rumah untuk keluarganya di Mallorca. Di Posisi Mallorca. Mallorca itu adalah di selatan daripada Barcelona. Barcelona. Sebuah pulau di selatan Barcelona. Barcelona itu pesisir pantai. Nah, terus habis itu kan laut, Ada sebelah pulau. kanannya ada pulau tuh. Nah, ya itu dia. Ini yang lu tunggu-tunggu kan? Wah cocok tuh berarti ke Barca. Iya, kan? Iyalah. Nggak yakin. Nggak yakin. Nggak yakin. Kenapa? Nggak pantas. Apa yang nggak pernah Lu enggak ada Personal nih, lu enggak ada hak. personal nih, Lu personal. enggak ada hak untuk bilang pantas atau enggak pantas Nggak gitu. pantas. Enggak ada hak Karena lu. klub itu profesional di ngelatih tim yang cuma bisa ngandalkan Messi, nggak bisa. Siapa yang ngandelin Messi? Enggak ada Messi, kita Iya, juara La makanya Liga. nggak ada Messi. Kan Kita juara La Liga enggak ada Messi. sekali doang. Iya, iya kan Tapi Messi baru susah cabut juga pertama sih. kali. Kayak bini lu diambil orang. Iya, iya, pasti ngerasa kayak gitu. Nah, Oke, lanjut masalah gimana nih 5 tahun ke depan lanjut. 5 tahun ke depan banyak pemain yang akan dijual sama Liverpool. Kemungkinan besar. Kayak Mo Salah, Van Dijk, Trent itu kemungkinan keluar dari Liverpool. Gua berharap sih Trent Alexander-Arnold sama ya Trent Alexander-Arnold lah. Maksudnya kayak masih bertahan sampai keluar. Van Dijk sama Mo Salah keluar karena Van Dijk bilang saya masih belum tahu karena tergantung timnya belum ngasih pendapat gimana. Jadi kapten loh. Iya makanya tapi kabar terbaru dia bilang saya 100% komitmen dengan umurnya dia saat ini kan. Dia berapa sekarang? 30 ya? 32. Oh, udah 32. 32. Oh, lepas lah sama ada harganya. Kalau lu mikirin ini ya, ini kan FSG ya, gue menempatin posisi gue dari FSG ya. Selama bisa menjadi suatu nilai, Mumpung masih Iya, bisa ya kan. Tapi belum ada FSG gantinya, ini nggak kan? tahu masa bisnis. sisanya cuma Konate, Kwansah, Joe Gomez, berat juga sih.
Seru sih Oke. berarti kayak bursa transfer musim besok nih yang summer kayaknya bakal seru sih. Oke. Maksudnya bakal Iya. Berarti, Bertahan. lu berpendapat bahwa setelah Klopp cabut, siapapun pelatihnya tetap masih bisa di Big Four gitu. Masih. Oke, Karena dengan pertimbangan gini, gua kasih pertimbangan satu. Klopp cabut, mungkin ada beberapa pemain yang bakal ikutan cabut juga. Mungkin kayak gua nggak semangat nih kalau nggak ada Tadi Klopp. dia bilang kan tadi konten sebelum Barcelona dia bilang Klopp bawa Nunes dah gitu. Iya, mungkin ada pemain yang dibawa sama Klopp mungkin beberapa pun salah juga. Nunes dari Araujo connection. Iya, Uruguay, Uruguay, iya kan. Long Nah. bola dari Araujo kan? Iya. Sat. Biasanya dari Van Dijk kan dari Araujo. Tuh. Nunes Gimana? tuh bagus loh. Iya enggak, gua enggak bahas Nunes, Dia maksud mau, gua dia mau. kalau misalnya Klopp cabut terus mempengaruhi beberapa pemain kunci lo untuk cabut juga gimana? Apakah masih realistis lu bilang masih Big Four gitu Liverpool 5 tahun ke depan tanpa Nih, Klopp? kasusnya 5 tahun. Klopp kan cabut. Nah, Klopp cabut bawa Klopp bawa pemain plus FSG Masih ngolah uangnya iya. dengan ngejual pemain-pemain kayak Salah, Van Dijk itu gimana? iya. Untuk tahun depan itu masih 50-50. Maksudnya dalam artian gue nggak bisa ngasih fakta bahwa Liverpool tetap di posisi atas gitu loh kan. Oke. Memang ada namanya transisi ya, dalam artian harus sabar dulu karena pelatih baru itu harus kayaknya adaptasi sama Ya. pemain-pemain baru, manajemennya. Tadi dia dijawab gitu. sih sebenarnya dia mau ngasih keronggaran dulu ya kan supaya pelatih punya waktu untuk ngebangun. Dia untuk bilang apa. kelonggaran tapi dia selalu menekankan Nah, longgarnya harus sampai Big mana? Four gitu. Longgarnya top sampai atau mana? dua musim. Longgarannya Big Four. Enggak, maksudnya longgar tuh apa? Longgar boleh Big deh Four. minimal 6 besar atau apa? 4 besar. Oh, longgar tuh minimal 4 besar. Longgarnya Masuk juga akal enggak sih. longgar banget Masuk anjir. akal. Iya, Gue maksudnya juga nggak. bakal di posisi dia, gue bakal ekspektasi ya minimal menahan top Nanti, 4 Nanti Iya. coba lu menurut lu gimana? Ya udah menurut gue Klopp, gue realistis gitu. Liverpool setelah nggak adanya Klopp gimana ke depannya? Dia pastinya ada proses adaptasi, ada proses transisi, apalagi keluarnya pemain-pemain senior seperti Salah, Van Dijk, mungkin Alisson. Cuman pastinya Liverpool ada Liverpool. Gue yakin Klopp juga udah menanam fondasi yang cukup kuat Iya, pasti. dari pemain muda, dari sistem dan lain-lain yang bakal kebawa ke siapapun pelatihnya next. Jadi menurut gue top 4 sebagai ekspektasi. Iya. Oke. Sih. Nah, lu bilang sistem, sementara satu timnya Klopp cabut semua. Kan sistem nggak harus dari SDM. Iya ngerti, Sistem. maksud gua di otaknya mungkin udah tertanam secara permainan gameplay segala macam udah ada. Tapi kalau nggak ada yang ngarahin sesuai dengan otaknya Klopp dan antek-anteknya nggak bakal bisa jalan sempurna gitu. Pas loh. gue ngomong sistem, gue nggak ngomong sistem di dalam lapangan. Oh, oke. Sistem manajemen yang Klopp udah ada berandil. Pastinya kan nggak semuanya satu manajemen Liverpool keluar kan. Iya. Manajemen bolanya keluar, Oke. cuman non teknisnya dan lain-lain tetap jalan. Oke. Dan berapa 5 tahun terakhir pembeliannya bagus. Oke. Dan lain-lain akademinya bagus. Menurut gue itu juga bakal ke bawah gitu. 5 musim ke depan gimana Liverpool menurut lu? Dari POV fans Arsenal. Top 4 sih tetap Tetap konsisten. konsisten. Gak ada Ya, dia paling kayak MU setelah Fergie cabut, Enggak lah, beda lah menurut gue. Chelsea setelah Abramovich mungkin. Enggak lah. Soalnya ini Klopp yang cabut bukan pemilik. Tapi kan Klopp adalah Liverpool. Gue punya pendapat beda sih. Ya deh, tadi lu Bang. Klopp adalah Liverpool adalah Klopp. Klopp cabut besar banget perubahannya pasti Ini gitu. pasti nih, besar. Ini gua ya lanjut dulu. Tapi menurut gue ya Liverpool will be Liverpool gitu. Oke. Oke lah masalah. Oke, Bang gimana lu? Menurut gue sorry ya, Hmm. tim lo gelap dulu. Ayo Iya. setuju. Iya, Ini pasti. baru dia, realistis. Gelap dulu, tapi ya mungkin gelapnya ya Gelap banget. papan atas lah. Top 10 top besar 5, lah. top Nggak apa-apa. Enggak ada papan atas Iya, Liverpool. apa-apa. realistis juga lah. Musim depan realistis. dia peringkat 7. Kenapa gue realistis? Pertama Pertama, besar agak hayal. nih, pertama kenapa gue realistis? Pemain yang dibeli sama Klopp itu bukan coach, Klopp itu manajer. Nah, Banyak hal yang dipegang sama dia. Ngerti gak sih? nah. Cabutnya dia itu ngefeknya dalam lapangan dan di luar lapangan. Itu nomor 1. Nomor 2, Pep bisa ngetransformasi pemain mediocre menjadi pemain superstar. Nangkap nggak? Kenapa itu cocok sama keadaan Liverpool? Karena Liverpool nggak punya budget. Oke. Pertanyaan gue, apakah pelatih yang baru? Emang pelatih yang baru akan dikasih budget lebih? Kan sama. Sama. FSG akan tetap jadi FSG bakal tetap pelit. Ajar emang. Apakah pelatih yang baru bisa kreatif kayak Klopp? Apakah pelatih yang baru bisa ngembangin pemain mediocre jadi pemain superstar? Kan enggak. Gue nggak yakin lah maksud gue. Nggak banyak yang kayak Klopp. Jadi menurut gue perjalanannya panjang untuk ngebangun tim balik. Karena kondisinya Liverpool saat ini, lu berhasil ngeganggu City gitu.
Ngerti nggak? Dan gue nggak ngeliat itu akan terjadi lagi untuk beberapa tahun ke depan. Sedih Jadi sih ya, emang waktu itu. Nikmatin aja. Ya, gue tambahin, gue setuju sama Bang Ole. Manajemen lu bakal yang bikin lo mengganggu City ini dengan sejaya ini tuh Klopp. Menurut gue pure Kloppnya tuh. Sosok Kloppnya. Manajemen nggak ada andil besar sebesar Klopp gitu. Jadi kalau misalkan Klopp cabut, adaptasinya menurut gue bakal sulit dan bakal lama menurut gue. 3-4 musim mungkin lu bakal terseok-seok di papan tengah mungkin. Tapi kan musim emang depan. itu agak putaran. lebay sih. Enggak lebay. Itu Lihat kan musim cycle. depan. Sumpah lu lebay. Sepak bola kan ada lebay. cycle-nya kan. MU juga dulu bilang kayak gitu, Pak. Ada Moyes pasti tetap peringkat 1 2 3. Kapan papan tengah? MU kelihatannya jelek, cuman selalu Liverpool sebelum berhasil. Klopp di mana? Hah? Liverpool sebelum ada Klopp di Nggak mana? papan tengah banget. 8 9 10. Iya, Gua Iya. maksud gua lo menganggap Sorry, gua setelah papan tengah maksud gua keluar Klopp, di bawah 4 besar maksud gua 6 7 8. menurut lo misalnya Liverpool sebelum Klopp tuh di posisi 0, tiba-tiba sama Klopp di posisi 100. Lo menganggap keluarnya Klopp balik lagi ke 0. Kan enggak mungkin. Enggak ke 0. Ke 6 7 8. Tapi untuk berharap Champions League itu Enggak, susah kayaknya. itu susah, enggak realistis gitu menurut Bisa gua. ya. Kalau Bisa, Champions tapi League- ya agak kalau susah. Champions League doang bisa, tapi Sulit. berharap kayak klub tuh enggak. Ya enggak mungkin lah, kita kan ngomong itu top 4. Top 4 Iya. menurut gue realistis gitu. Iya. Apalagi ya manajemennya tepat, pembeliannya tepat. Ya, kalau misalkan yang gantinya asistennya sendiri Pep Lingers, gue Ya yakin sih. enggak banyak perubahan sistem ya soalnya. Iya, masih sama kayak Arteta waktu sama Pep Iya, Guardiola iya. kan permainannya sekarang udah kayak Pep Guardiola Arsenal. Heeh. Nah, tadi gue mau jelasin Pepin itu ya, sedikit. Pepin Linders ya. Pep Lingers. Namanya Pepin kan. Pep Kalau nggak salah Lingers. Pepin namanya. Kemarin gue tadi si Bang Doli bilang sudah membangun fondasi yang bagus. Gue kemarin baca dari Semili terus sama Lewis Lee. Jadi kakak adik ini ngobrol di podcast kan. Gue kemarin ngelihat dia ngomong gini. Jadi Jurgen Klopp itu sudah merencanakan bahwa dia akan keluar dari Liverpool dari bulan November tahun lalu. Oke. Nah, itu pada bulan Desember 3 hari Klopp itu ngajak sama manajemen FSG segala macam itu untuk mengobrolkan sesuatu. Tapi sesuatu itu si dua orang ini nggak tahu, dia bilang. Tapi di situ ada beberapa media yang mengatakan bahwa FSG ini punya rencana yang bakal datengin setelah Klopp. Nah, di situ juga kemarin baru gua posting si FSG itu setelah finally-nya dia bilang, "Oke, gua kasih dana besar buat lo, tapi lu bertahan di sini." Oh, akhirnya setelah mau cabut baru mau diperhatiin. Nah, Klopp di situ udah kayak seakan-akan kata kasarnya udah terlambat gitu Iya. loh. Oke, Gue tekad gue udah bulat gitu loh. Nah, setelah itu kan ditolak nih. Nah, FSG itu sudah merencanakan sesuatu yang katanya bakal menjadikan pengganti Klopp ini yang superior juga. Oke. Ada yang bilang itu Zidane, ada yang bilang itu Alonso. Makanya sekarang ini lagi rame. Kenapa lu ketawa? Enggak apa-apa. Zidane gue tergelitik aja. Zidane superior. Wow. Wow. Nah, ada pokoknya katanya dua orang ini bakal boom nantinya pengganti Klopp. Xabi Alonso Katanya make sih sense gitu. sih. Xabi Alonso. Mudah-mudahan. Oke. Itu dulu pembahasan kita kali ini, cukup sedih ya gue ngeliat awal-awal Ya, sedih. pokoknya pesan gue buat FSG, lu tahu diri, lu jangan sok paling oke ya. Liverpool memang Ponakan FSG nonton tuh kayak. gua memang saat ini butuh lu tapi tidak dengan selamanya. Oke, itu aja episode kali ini. Kalian jangan lupa juga, khususnya buat fans Liverpool nih, tulis unek-uneknya di kolom komentar apa jadinya Liverpool tanpa Klopp. Itu dia. I'm with you. Nih Kayak- follow nih Red History. Follow nih Red History. Akhir Kemarin garis, nangis-nangis dia. Partners juga. Kita Grombol juga follow di TikTok dan Instagram. Itu dia. Let's go. Let's go. Let's go. Come on Reds.